Marah itu tidak perlu muara. Marah itu tidak perlu pelampiasan. Marah itu cukup dengan ditahan. Saya pernah ingat sebuah kisah yang saya baca sewaktu kecil dari sebuah majalah. Kisah itu bercerita tentang seorang ayah yang memiliki seorang anak yang pemarah, yang emosional. Suatu hari, ayah itu meminta kepada anaknya memberi challenge mungkin ya kepada anaknya bahwa setiap kali kamu marah, setiap kali kamu emosi, maka tancapkanlah satu paku di sebuah bambu, di sebuah kayu. Jadi ayah ini tidak akan kembali marah pada anaknya dan tidak akan mempermasalahkannya. Dia hanya meminta agar anaknya itu memaku atau menancapkan sebuah paku di dalam sebuah kayu. Besoknya, setelah si anak menyetujui, besoknya dia melakukan itu. Setiap kali dia marah, dia akan menancapkan satu paku. Setiap kali dia marah, dia tancapkan lagi satu paku. Setelah beberapa hari berselang, setelah kayu itu penuh, ayah itu mengatakan kepada si anak, "Sekarang nak, karena kayu ini sudah penuh, maka belajarlah untuk menahan diri ketika marah, karena sudah tidak ada tempat lagi. Belajarlah untuk menahan diri ketika kamu merasa mulai emosi. Dan kalau kamu berhasil, cabut paku itu dari kayunya." Esoknya si anak melakukan apa yang disarankan oleh ayahnya. Dia menahan marahnya karena sudah tidak ada tempat untuk menancapkan paku. Dia berhasil menahan marah, dicabut satu paku, berhasil menahan marah, dicabut satu paku, dan seterusnya sampai paku itu habis. Artinya si anak bisa menyelesaikan marah. Tapi pelajarannya tidak selesai sampai di situ. Si ayah mengajak si anak itu untuk melihat apa yang terjadi dengan kayu itu. Ayahnya mengatakan, "Kemarahan yang kamu lampiaskan itu ibarat paku yang menancap ke kayu ini di hati orang-orang yang kamu lukai. Dan kamu ketika meminta maaf, ketika menahan marah, inilah bekasnya. Akan ada yang tersisa. Ketika sudah terlanjur marah, akan ada yang tersisa, akan ada bekasnya di kayu yang sudah koyak itu." Kayu koyak itu adalah hati orang yang telah kamu sakiti dengan amarahmu. Jadi pelajarannya tidak marah itu tidak perlu pelampiasan, apalagi terhadap anak Anda. Dia akan membekas. Dia akan memahat karakteristik yang buruk di jiwa anak kita. Membekas begitu dalam di sifat anak kita, dan itu tidak akan hilang sampai dia dewasa. Karena itu, tahanlah amarah, jangan sampai keluar, jangan sampai dia mengalir dari mulut kita, jangan sampai dia terbentuk dengan pukulan tangan kita, jangan sampai dia keluar dengan sikap kita. Tahanlah amarah, karena tidak ada yang tidak membekas dari amarah yang kita keluarkan.